warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia podcast Cherry Celote Literasi SMK Abdurrahman Pekanbaru. Ya pemirsa podcast Cherry Celoteh Literasi Perpustakaan Tabranirab SMK Abdurrahman Pekanbaru. Hari ini kita ketemu lagi dan hari ini kita juga akan berbincang-bincang dan bercerita pada dua orang narasumber kita pada hari ini. Ya, sudah hadir di sini dua orang narasumber kita. Mereka berdua ini adalah anggota OSIS SMK Abdurrahman Pekanbaru. Baik pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang dan bercerita tentang literasi pada hari ini, terlebih dahulu kita akan kenalan dulu nih dengan dua orang narasumber kita. Baik, dipersilakan. Hai pemirsa setia podcast Cherry Celote Literasi. Perkenalkan, saya Amanda Reza Lestari. Di SMK Abdurrahman Pekanbaru, saya sebagai OSIS dan berjabat sebagai Sekretaris 1. Oke. Hai pemirsa setia podcast Cherry Celote Literasi SMK Abdurrahman Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Hariski Habibi. Jabatan saya sebagai OSIS adalah Wakil Ketua OSIS. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, ini dua orang narasumber kita sudah berkenalan kepada pemirsa podcast Cherry semuanya. Di sini ada Amanda Reza dan juga Hariski Habibi. Baik pemirsa podcast Cherry, pada hari ini kita akan bercerita atau sharing informasi tentang Forum OSIS Pekanbaru. Jadi di sini Amanda Reza dan Hariski Habibi ini adalah anggota OSIS SMK Abdurrahman Pekanbaru. Mereka ini sudah bergabung nih di Forum OSIS Pekanbaru atau kita singkat dengan FOP. Jadi di sini kita ingin berbagi informasi apa sih sebenarnya Forum OSIS Pekanbaru itu. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, pemirsa, Manda akan menjelaskan apa aja sih maksud dari Forum OSIS Pekanbaru itu. Nah, Forum OSIS Pekanbaru itu adalah wadah bagi pengurus OSIS baik SMA, SMK, dan MA sederajat Kota Pekanbaru. Nah, di mana tujuannya untuk menghimpuni bakat, kreativitas, dan hobi siswa atau OSIS yang ada di Pekanbaru. Nah, kita sebagai OSIS, khususnya organisasi intrasekolah, kita dapat saling bertukar pikiran dan menciptakan kreasi atau inovasi yang kreatif dan bisa kita salurkan di sekolah masing-masing atau di daerahnya. Baik, mungkin ada tambahannya dari Hariski? Oke. Sedikit tambahan, Forum OSIS Pekanbaru ini adalah suatu tempat yang dimana tempat berkumpulnya para OSIS-OSIS yang ada di Pekanbaru untuk membentuk suatu kegiatan atau membentuk organisasi. Baik. Ya, jadi itu pemirsa udah kita dengarkan bersama-sama apa itu sih Forum OSIS Pekanbaru atau FOP, di mana salah satu FOP ini maksudnya itu adalah gabungan dari anggota-anggota OSIS yang berasal dari SMA, SMA, dan MA yang ada di Kota Pekanbaru. Baik pemirsa setia podcast Cherry Celote Literasi Perpustakaan Tabranirab SMK Abdurrahman Pekanbaru. Tentunya di saat kita akan bergabung ya dalam sebuah organisasi, tentu adanya syarat-syarat atau ketentuan yang harus kita lalui gitu. Mungkin bisa nih di-sharingkan kepada pemirsa kita apa saja syarat atau ketentuan yang perlu kita persiapkan ketika kita ingin bergabung dalam Forum OSIS Pekanbaru. Baik pemirsa, sebelum kita bergabung atau pengen mengikuti syarat-syaratnya ada. Mulai dari tentunya dong kita sebagai pengurus OSIS, baik itu terutama itu ketua OSISnya. Kalau tidak ketua OSIS, kita bisa sarankan untuk anggotanya mendaftarkan. Dan yang kedua itu ada surat pengurus persyaratan kita, baik itu OSIS atau MPK. Karena di setiap sekolah itu nggak hanya OSIS, pasti ada MPK-nya juga. Dan juga kartu pelajar kita serahkan. Dan yang terakhir itu ada CV atau biodata, di mana biodata itu berisikan nama, asal sekolah, dan juga pengalaman-pengalaman teman nih. Apa sih sebelumnya pengalaman teman, baik itu pengalaman jadi OSIS di SMP ataupun di SMK. Baik, oke, selanjutnya mungkin ada lagi? Selain itu, setelah kita bergabung di Forum OSIS Pekanbaru, kita akan diwawancarai oleh Dewan Pendiri OSIS tersebut. Kita akan ditanyakan beberapa pertanyaan seperti nama, jabatan, lalu tujuan apakah yang kita masuki dalam Forum OSIS tersebut, apa yang kita ketahui tentang Forum OSIS tersebut, dan juga apa prestasi atau pengalaman yang telah kita capai. Oke, itu tadi ya pemirsa, sudah kita dengarkan bersama ya penyampaian dari dua narasumber kita ini. Apa saja sih syarat atau ketentuan ketika ingin bergabung di dalam Forum OSIS Pekanbaru atau istilah kita singkat dengan FOP.
Baik, Amanda dan Hariski, ya itu tadi setelah bergabung di forum OSIS Pekanbaru, tentu ada dong hal-hal yang sering kalian bicarakan gitu. Atau pertemuannya kapan, berapa kali seminggu mungkin atau sebulan berapa kali pertemuan gitu? Apa saja nih hal-hal yang dibicarakan seperti itu? Baik Mem, biasanya kalau kami nggak terlalu banyak event, itu biasanya kami pertemuannya bisa 2 kali seminggu. Kecuali kalau ada event nih, biasanya forum OSIS Pekanbaru itu juga ada loh kerjasamanya baik dari NutriHub ataupun Emina Pekanbaru. Nah biasanya kalau kami lagi banyak event atau kegiatan itu ada sekali seminggu itu bisa teman-teman. Bahkan acaranya tuh atau kegiatannya tuh kami bisa melakukan sampai malam. Nah apa aja sih nanti yang kami bicarain? Nah salah satunya event apa aja. Nanti di sana kami sebagai pengurus ataupun panitia. Dan juga terakhir kami melakukan kegiatan itu Mubes itu kita singkat dari musyawarah besar. Nah, di mana Mubes itu yang ketiga kami lakukan di forum OSIS pada tahun ini. Nah, kami menceritakan atau berbincang tentang aturan-aturan apa aja sih yang ada di forum OSIS. Nah, dan juga ada sanksi-sanksi apa aja yang ada di forum OSIS yang harus kita patuhi. Oke. Ya, ada tambahannya, Rizky? Ya itu tadi ya pemirsa podcast Cherry, hal-hal yang mereka bicarakan ketika mereka mengadakan pertemuan gitu. Dan mereka juga memiliki schedule atau jadwal pertemuan di saat mereka akan mendiskusikan atau hal-hal yang dianggap penting ketika mereka akan melaksanakan suatu event-event di sekolah mereka masing-masing. Baik ya pemirsa podcast Cherry, ya bagaimana nih perasaannya setelah bergabung di forum OSIS Pekanbaru? Pasti banyak dong manfaat yang diperoleh oleh Hariski dan Amanda gitu. Mungkin bisa sharing ke kita semua apa saja sih manfaat yang bisa dirapatkan seperti itu. Oke, kalau rasa dalam gimana sih perasaannya bergabung di organisasi? Kalau Manda sendiri ya, karena Manda suka bersosialisasi dengan orang, jadi perasaan Manda tuh happy banget karena di sana yang pertama kita bisa bertambahnya jaringan pertemanan dan juga ilmu-ilmu dan ilmu-ilmu yang bermanfaat setelah kita berkegiatan dalam OSIS itu banyak banget guys bertambahnya, dan bertambahnya juga pengalaman kita. Jadi pengalaman tuh nggak harus dalam sekolah aja gitu, dari luar organisasi juga kita dapatkan. Dan juga kita nanti di dalam organisasi ini manfaatnya bagi sekolah juga ada, dan nanti manfaat bagi sekolah nanti biar Hariski menjelaskan. Oke, terima kasih Manda. Hariski? Dan ada juga manfaat dari sekolah tersebut. Ketika kita membuat event atau perlombaan di SMK kita, kita bisa men-sharing ke forum OSIS Pekanbaru tersebut. Lalu mereka memberikan informasi ke sekolah mereka. Yang kedua, ketika kita ada ilmu tentang forum OSIS Pekanbaru, kita bisa membagikan ilmu tersebut di sekolah kita agar mereka tahu apakah yang dimaksud dengan forum OSIS Pekanbaru itu. Ya, baik. Itu tadi ya pemirsa. Ternyata banyak manfaat yang bisa diperolehkan oleh Anda yang anggota OSIS dari masing-masing sekolah ketika mereka bergabung di forum OSIS Pekanbaru. Ya, selain mereka bisa menambah pertemanan, mereka juga bisa menambah wawasan bagaimana cara berorganisasi, ya, mengajar mereka juga public speaking, dan juga bisa dengan mudah untuk men-share informasi-informasi atau event-event tentang perlombaan-perlombaan dari masing-masing sekolah gitu bisa. Oke, baik, terima kasih kepada Amanda dan Hariski yang sudah sharing-sharing informasinya pada siang hari ini. Semoga apa informasi disampaikan oleh Amanda dan Hariski bermanfaat untuk semua pemirsa podcast Cherry, Celoteh Literasi Perpustakaan Tabrani Rap SMK Abra Pekanbaru. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.